Sekarang kita masuk pada bulan Dzulhijjah. Sudah selesai Dzulqa'dahnya. Artinya siapa yang masuk pada bulan Muharram, bulan haram ini, yang 4 ini, setiap kebaikannya akan dilipat gandakan oleh Allah. Begitu pula dosanya. Maka walaupun ini pemilihan, maka tidak ada istilah serangan fajar. Pun sepakat nggih? Alhamdulillah, karena ini pemilihannya sore, jadi tidak fajar. Ya, serangan suruk, napa serangan, napa Bu? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Lah mengenai itu, Ramadan tidak jauh kita tinggalkan, dan bulan Dzulhijjah sebentar lagi kita jumpai tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu Yaumun Nahr. Artinya kita dihimpit pada kemuliaan. Terlebih dahulu kami sampaikan, karena ini momentum pemilihan, momentum peralihan kepemimpinan. Di dalam Islam itu ada 4 prinsip dari sebuah kepemimpinan atau syarat-syarat prinsip kepemimpinan. Yang pertama itu ketauhidan. Siapa yang mempunyai ketauhidan pasti ia dalam memimpin akan menggerakkan dan mampu memberikan sumbangsi terbaik. Di dalam surat Ibrahim, tu'ti ukulaha kullahin bi'idni rabbiha. Siapa yang bertauhid digulawentah dengan proses keimanan, akidah, tauhid, ilmu kalam dan seterusnya atau usuluddin, maka ia akan mampu memberikan solusi di tengah kebuntuan umat. Jadi ketika umat butuh solusi, orang bertauhid itu mampu memberi solusi, mboten kakean sambat. Maka rumus kepemimpinan yang pertama adalah bertauhid. Lah terkait dengan itu, maka para ulama ngendikan, kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Ibu bapak derek tanglet. Ramadan kemarin yang kita sembah nih sinten? Allah nggih. Syawal yang kita sembah sinten? Allah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Oke. Saat Ramadan 30 hari full kita sholat tarawih. Full. Saat Syawal full napa mboten sholat malamnya? Insya Allah full ya 30. Alhamdulillah. Saat Dzulqa'dah full napa mboten 30 hari? Oke, alhamdulillah. Saat Ramadan kita baca Quran, khatam berulang kali. Saat Syawal khatam dereng? Dzulqa'dah? Oke. Saat Ramadan kita gampang menahan amarah. Di luar Ramadan gampang uring-uringan mboten? Mboten nggih? Artinya gini Ibu Bapak, ini kami sampaikan kenapa? Kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Sembahlah Allah, jangan nyembah Ramadan. Maksudnya apa? Kalau Ramadan semangat, di luar Ramadan ya tetap semangat, wong Tuhannya masih sama kok. Kecuali kalau Tuhan kita tidak sama. Panjenengan kerja, berangkat jam 8, pulang jam 5. Terus saat Ramadan itu tertib. Di luar Ramadan berangkat jam 10, pulang jam 12. Terus bos tanya, kamu kok berangkat telat itu kenapa? Kinten-kinten. Terus kemudian karyawan bales, loh yang kerjakan saya, kenapa kamu ngatur-ngatur? Dipecat nama boten? Pecat Bu. Tuhannya sama, bosnya sama, tapi perlakuan beda, tidak boleh. Maka Ramadan ataupun di luar Ramadan kita harus tetap menyembah Allah. Lah inilah kunci ketauhidan. Maka siapapun nanti yang memimpin itu tidak jadi masalah. Yang penting ketauhidannya harus jelas. Iman dan tauhid. Jangan sampai orang non muslim atau orang kafir kok jadi takmir, dan insya Allah nanti tidak ada. Saya lihat RT 1, 2, 3 calonnya ternyata apa ya? Ahli masjid semua, orang iman dan orang bertauhid. Syarat pertama masuk. Syarat kedua, prinsip kedua dari kepemimpinan Islam itu adalah musyawarah. Kok kemudian nanti terpilih wegah rapat, wegah musyawarah? Nah, ini repot. Demo. Napa nggih pantes? Urusan babakan masjid takmir terus di demo. Kan nggih saru. Ya. Maka turunan dari ketauhidan itu adalah wasyawirhum fil amr, yaitu bermusyawarah ketika ada permasalahan, maka ia mencari jalan keluar dengan cara terbaik. Tidak melulu kemudian harus dari dirinya. Suatu ketika, Ibu Bapak, Sayyidina Umar
itu buntu, memecahkan masalah itu buntu. Padahal Sayyidina Umar ini ada setan saja nyingkir, Pak. Buntu, nggak bisa memecahkan masalah. Dicarilah anak muda dipanggil, sini. Anak-anak muda ini seperti Sayyidina Ali, Salman, Al-Farisi dan sebagainya ditanya, bagaimana menurut Anda? Maka seharusnya kepemimpinan pun demikian. Tidak melulu kalau saya ketua misalnya, terus kemudian saya harus memutuskan sendiri, enggak. Maka ada istilah kolektif kolegial. Kepemimpinan bersama dirembuk dengan musyawarah, bukan pokoknya aku. Nah, ini prinsip kepemimpinan dalam Islam. Yang pertama, ketauhidan imannya harus dipegang. Yang kedua, iman itu akan berdampak, tauhid itu berdampak pada musyawarah. Sebagaimana kita disebut di dalam Al-Quran, ya ayuhan nas. An-nas itu di dalam kitab Lisanul Arab bermakna manusia bersifat sosial, komunal. Berarti apa? Butuh satu dengan yang lainnya. Gelem rembukan. Jadi tidak boleh ngurus masjid kok tidak rembukan. Apalagi ini rumah Allah. Maka ibu bapak, kunu rabbaniyin wala takunu ramadhanin. Kalau imannya benar tadi, maka berdampak pada musyawarah. Syarat yang ketiga, ini karena tinggal 1 menit, 7 menit ini, ya. Syarat ketiga adalah adil. Ibu bapak, keadilan ini melekat pada setiap pribadi mukmin, terkhusus seorang pemimpin. Di dalam hadis dikatakan gini, 7 golongan yang mendapatkan naungan saat di padang mahsyar, tidak ada naungan kecuali 7 golongan. Yang pertama sinten? Imamun adilun, pemimpin yang adil. Pangapunten, tim KPPS tadi sudah dipastikan belum ijazahnya asli semua? Ada pengumpulan berkas mboten tadi? Mboten nggih. Mboten enten, masyaallah. Monggo mangke dicek malih ijazahnya, ya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maka adil itu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, tidak boleh terjadi fitnah. Kalau kemudian menjadikan fitnah, menjadikan masalah, kok menjadikan huru-hara, maka orang mukmin yang punya dasar ketauhidan tadi sadar diri, ra pantes ya aku. Maka tidak ada di dalam Islam itu kok perebutan kekuasaan, itu tidak ada, tidak boleh. Tidak boleh. Yang boleh itu berebut kebaikan, berebut kebenaran, maka memperebutkan kebaikan. Maka ada semboyan fastabiqul khairat, itu wazannya bukan sabako, tapi istabako. Kalau sabako itu berlomba dalam kebaikan, baik semua lomba, sekedar ikut lomba dong. Tapi kalau istabako, baik, lomba dalam kebaikan, dan saya harus menang. Nah, itu mentalitas orang yang beriman dan bertauhid. Beriman, bertauhid, terus musyawarah. Yang ketiga, adil. Maka bagaimana meletakkan posisi saya jadi pimpinan, saya jadi jamaah, saya jadi takmir, saya jadi apa? Nah, itu nanti harus tepat. Yang keempat, terakhir, harus kemudian mempunyai prinsip ukhuwah Islamiyah. Jadi tidak kemudian berat sebelah, berat ke kanan, berat ke kiri, tetapi berada pada posisi tengahan. Kenapa? Karena ngampuh ngemong umat. Nah, takmir itu ngemong umat, sehingga harus pada posisi tengahan merawat keberlangsungan kemaslahatan umat. Apalagi ini kita di kampung yang beragam karakter orangnya, beragam profesinya, terlebih-lebih dikumpulkan dalam satu masjid yang mempunyai karakter yang berbeda. Maka harus kemudian mempunyai karakter yang keempat, yaitu apa Bapak? Ukhuwah Islamiyah. Jadi harus pintar mengumpulkan. Lah, singkat cerita itu semua 4 itu sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Mutawalli As-Sa'rawi. 30 detik terakhir. Syekh Mutawalli As-Sa'rawi ini ngendikan gini. Kullul asya'i tadbulu intaroktaha. Ilal Quran intaroktahu tadbulu anta. Setiap sesuatu ketika engkau tinggalkan maka layu. Bapak Ibu punya tanaman tidak disiram mati napa mboten? Mati layu. Punya sumur lama nggak diambil airnya, bau napa kotor dan bau. Punya rumah besar nggak dirawat, rusak mboten?
rusak, punya kendaraan nggak dirawat pun rusak. Termasuk ibu-ibu, ada bapak-bapak yang suami panjenengan ini harus dirawat, kersane mboten layu. Ya, coba bapak-bapak ditinggal ibu 5 bulan, 4 bulan mboten diisik-isik, layu napa mengkeret? Layu semangatnya. Maka harus kemudian dirawat agar semangatnya tumbuh. Termasuk urusan kepemimpinan itu adalah teknik, strategi, seni merawat semangat. Maka takmir itu pinter merawat semangat umat, merawat semangat jamaah. Kapan saatnya nanti kita harus bareng-bareng, kapan saatnya harus serius, kapan saatnya kemudian harus agak santai dulu. Pinter merawat, harus punya seni merawat umat. Lah inilah yang disebut kullul asya'i tadbulu intarokta illal Quran. Sesuatu yang ditinggalkan akan layu kecuali satu hal, yaitu Al-Quran. Intaroktahu tadbulu anta. Ketika Al-Quran Anda tinggalkan, yang layu bukan Al-Quran, tetapi kita. Kenapa? Karena Al-Quran itu syifa, obat. Karena Al-Quran itu hudalinas, petunjuk bagi manusia. Karena Al-Quran itu wabayinati minal huda wal furqan, menjadi penjelas, pembeda, sehingga kita mendapatkan jalan kebenaran, jalan petunjuk, sehingga bisa selamat. Sehingga ibu bapak, singkat cerita, terpilihnya takmir siapapun harus mampu memakmurkan masjid dengan narasi iman, narasi musyawarah, narasi keadilan, dan narasi ukhuwah Islamiyah, yang semua ini terkemas dalam bimbingan illal Quran, yaitu Al-Quran. Maka harus paham nanti. Kalau belum, harus mau belajar. Lah ketika sudah memfasilitasi itu, maka itu nanti insya Allah baik-baik saja. Karena waktunya sudah habis ibu bapak. Sekali lagi dipastikan kembali, ditata niatnya. Kita memilih bukan urusan pilih memilih, tetapi kita cari imam yang bareng-bareng mengantarkan kita cepat masuk surga Allah. Imamun adilun. Yang kedua, dari 7 golongan tadi, ada yang kemudian mendapatkan tiket yang sama. Apa itu? Warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Yaitu seseorang yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Jadi takmir juga nanti harus bisa kipas-kipas jamaah, rakyat, masyarakat, kampung. Ayo masjidnya dimakmurkan. Kalau sampai kemudian sudah mempunyai keterkaitan dengan masjid, itu ciri orang yang mendapatkan naungan saat di padang mahsyar. Pun sampai sini ada yang ditanyakan ibu bapak? Jangan tanya nomor berapa. Jangan tanya nomor berapa. Yang penting bismillah, ikhtiar, ini mencari karyawannya Allah. Jadi pangapunten, panjenengan di sini ini tim aksesor, panjenengan di sini tim seleksi, panjenengan di sini tim screening. Apa itu? Tim seleksi mencari karyawan rumah Allah. Nah, ini lagi cari karyawan rumah Allah ini. Kinten-kinten kalau mau cari karyawan rumah Allah, asal-asalan apa serius? Serius. Maka pertama, nanti hilangkan rasa iri dengkinya. Saat masuk TPS, dibuka bismillah, wajib nih. Bismillahirrahmanirrahim, nyoblosnya jangan tangan kiri, tangan kanan. Pun nggih? Pun mboten sak dicerita-ceritake, marake gelo dan iri dan rame make. Pun paham nggih? Jadi 2 saja. 1, tata niat, buka dengan bismillah, coblos dengan tangan kanan. RT 1, RT 2, RT 3. Nanti semua akan menjadi satu, yaitu Masjid Muhtadin, kampung tercinta kita, dusun jeblok, senajan pun boten jeblok malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum ditutup nih Bapak Ibu, ini tadi total penghitungan suara akan saya sebutkan ya dari atas. Yang pertama Bapak Mariono 85 suara, kemudian Bapak Budiman 6 suara, Bapak Budiman 6 suara. Kemudian Bapak Purwanto 22, Bapak Supardi 9 suara, Bapak Bambang 1 suara, Bapak Januri 98 suara, Bapak Kurnia 51, Saudara Raihan 7, Bapak Yuni 12, Bapak Sarwanto 31, Bapak Budi Kustanto 13, Bapak Suparno 22, Bapak Triyono 2, Bapak Ardi 5, Bapak Sutrisno 7. Oke, berarti paling tinggi semua Bapak Januri. Ya sama ini loh. Sebutkan 5 besar. Kemarin dapat arahan dari Bapak Takmir bahwasanya untuk pemilu ini diambil 5 besar. Jadi untuk 5 besar nanti akan ada musyawarah untuk pemilihan pengurus. Yang pertama dari ketua, sekretaris 1 dan 2, kemudian bendahara 1 dan 2. Jadi 5 kandidat terbanyak nanti akan ada musyawarah. Jadi yang terbanyak belum tentu jadi ketua ya. Ini kemarin arahan dari Bapak Januri, nanti tetap akan ada musyawarah bersama. Yang diambil 5 besar, yang pertama Bapak Mariono, kemudian Bapak Januri, Bapak Kurni, terus Bapak Sarwanto, yang terakhir Bapak Suparno masuk. Mulai nggak makan. Dihitung nanti, dihitung dia 1 berapa, 2 berapa. Mungkin Pak baru Bapak Purwanto ini. Ya, berarti masuk kabeh. Masuk kabeh. Iya. Di nama nih. Ya. Dia berkata ya Bapak-bapak, Ibu, ataupun atas partisipasinya, semoga pengurus kedepannya dapat menjadi pengurus yang lebih baik. Kami selaku panitia mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan kami. Dan kita lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disimpul ya, di jumlah kabeh. Jadi itu kan maksudnya nama-namanya